Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam bahasa Arab, suatu fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau dapat ditasrif atau diubah pola dan bentuknya sehingga menghasilkan makna lain yang merupakan turunan dari fi'il madhi tersebut. Misalnya kata memukul, maka dia bisa dirubah menjadi pukulan, orang yang memukul atau pemukul atau yang dipukul. Perubahan ini disebut sebagai tasrif istilahi. Pada pembahasan dasar ini kita akan menjelaskan 6 turunan dari fi'il madhi yang sebagiannya menjadi isim atau kata benda dan sebagian lainnya tetap dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Perubahan ini adalah yang pertama tentunya fi'il madhi, kemudian menjadi fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang, lalu dapat dirubah menjadi masdar, yaitu isim yang menunjukkan makna kata kerja, makna fi'il. Jadi masdar adalah isim, namun dia menunjukkan makna fi'il atau perbuatan. Misalnya kata kerja telah memukul atau sedang memukul, ini kata kerja biasa, maka masdarnya adalah pemukulan. Atau kata kerja sedih, maka masdarnya adalah kesedihan. Atau kata mempelajari, masdarnya adalah belajar. Kata benda yang bermakna kata kerja ini disebut masdar. Kata kerjanya memukul, masdarnya pemukulan, dan seterusnya. Itu perubahan kedua dari fi'il madhi, yaitu masdar. Tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu masdar. Kemudian berikutnya adalah isim fa'il, yaitu isim yang menunjukkan makna pelaku dari suatu perbuatan atau fi'il. Jadi isim ini, kata benda ini maknanya menunjukkan makna pelaku. Nah, misalnya kata memukul, maka isim fa'ilnya adalah yang memukul atau pemukul. Kata menolong, menolong kata kerjanya, maka isim fa'ilnya adalah yang menolong atau penolong. Begitu juga kata belajar, itu kata kerjanya, kemudian isim fa'ilnya adalah pelajar atau yang belajar. Nah, itu disebut isim fa'il, isim yang menunjukkan makna pelaku dari suatu perbuatan. Jadi maknanya menunjukkan makna pelaku. Kemudian berikutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul, yaitu isim yang menunjukkan makna penderita. Isim ini menunjukkan makna penderita. Seperti misalnya kata memukul, isim maf'ulnya adalah yang dipukul. Menolong, isim maf'ulnya adalah yang ditolong. Nah, tadi isim fa'il, isim yang maknanya menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan. Adapun isim maf'ul maknanya menunjukkan penderita dari suatu perbuatan. Kalau isim fa'il yang me, adapun isim maf'ul yang di atau yang ter. Lalu fi'il amr, kata kerja perintah, dan terakhir fi'il nahi, kata kerja larangan. Adapun polanya diantaranya pola fa'ala untuk fi'il madhi, yaf'alu untuk fi'il mudhari. Fa'ala yaf'alu. Lalu masdarnya berpola fa'lan. Fa'lan. Isim fa'ilnya berpola fa'ilun. Isim maf'ulnya berpola maf'ulun. Lalu fi'il amr polanya if'al, fi'il nahi polanya la taf'al. Jadi polanya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Fa'ala ini fi'il madhi, yaf'alu fi'il mudhari, fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, if'al fi'il amr, la taf'al fi'il mudhari. Kita masukkan pada suatu contoh seperti kata nasara, ini fi'il madhi. Nasara artinya telah menolong. Nasara akan berubah menjadi yansuru, nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur. Nasara
artinya telah menolong. Telah menolong ini fi'il madhinya. Yansuru sedang menolong, ini fi'il mudhari'nya. Nasran pertolongan, ini masdarnya. Nasirun artinya yang menolong, penolong. Nah, ini isim fa'ilnya. Mansurun artinya yang ditolong. Nah, ini isim maf'ulnya. Kemudian unsur tolonglah, ini fi'il amr. La tansur janganlah kamu tolong, ini fi'il nahi. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun unsur la tansur. Nah, itu perubahan-perubahannya. Kata dasarnya tadi hanya nasara. Contoh lain kata doroba yang artinya telah memukul. Kita tasrif, maka kita katakan doroba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib. Daraba ini fi'il madhi artinya telah memukul. Yadribu ini fi'il mudhari sedang memukul. Darban ini masdar artinya pukulan. Daribun yang memukul. Kemudian madrubun yang dipukul. Tadi daribun ini isim fa'il yang memukul, madrubun ini isim maf'ul artinya yang dipukul. Lalu idrib fi'il amr, pukullah. La tadrib jangan kamu pukul, ini fi'il nahi. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib. Contoh lain kata darasa telah belajar atau dia telah belajar. Maka ketika kita tasrif dikatakan darasa yadrusu darsan, darisun madrusun. Darasa ini fi'il madhi telah belajar, otomatis domirnya di sini dia telah belajar. Yadrusu sedang belajar, dia sedang belajar. Kemudian darsan ini pelajaran, masdar pelajaran. Darisun yang belajar, orang yang belajar ini isim fa'il. Madrusun yang dipelajari, ini isim maf'ul. Kemudian udrus belajarlah, ini fi'il amr. La tadrus jangan belajar, ini fi'il nahi. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Fi'il madhi dan fi'il mudhari harus dihafalkan sepaket. Kita nggak bisa hanya menghafal madhinya lalu nanti mudhari'nya dihafal tersendiri. Nah, misalnya kita menghafal kata darasa, maka kita juga harus menghafal yadrusu secara bersamaan. Kita katakan darasa yadrusu belajar. Kita menghafal jalasa, nah kita juga harus menghafal yajlisu sekaligus. Jalasa yajlisu artinya duduk. Lalu sisanya nanti yaitu masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya akan mengikuti pola yang kita sebutkan sebelumnya. Lalu untuk fi'il amr dan nahi keduanya sangat tergantung pada fi'il mudhari'nya. Untuk fi'il amr, jika huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat dhammah seperti yadrusu, ini fi'il mudhari', maka nanti huruf awal dari fi'il amrnya pasti berharokat dhammah. Yadrusu fi'il amrnya udrus. Karena huruf ketiga dari fi'il mudhari ini dhammah, maka huruf pertama dari fi'il amrnya juga dhammah. Yadrusu udrus, darasa yadrusu udrus. Nah, dan jika huruf ketiga dari fi'il amr ini berharokat fathah atau berharokat kasrah, jadi sama. Jika berharokat fathah atau berharokat kasrah, maka pasti huruf awalnya kasrah. Nah, jika huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau kasrah, maka pasti huruf awalnya dari fi'il amr tersebut berharokat kasrah. Contoh fi'il mudhari yajlisu dan yaf'alu. Nah, yajlisu huruf ketiganya kasrah, li, yajlisu. Yaf'alu huruf ketiganya fathah, yaf'alu. Maka pasti huruf pertama dari fi'il amrnya adalah kasrah, yaitu
ijlis, yajlisu, ijlis, yaf'alu, if'al, yaf'alu, if'al. Sehingga huruf awal dari fi'il amr ini antara dhammah dan kasrah. Lalu perlu diketahui juga bahwa masdar tidak selamanya bisa mengikuti pola yang kita sebutkan. Bahkan banyak masdar yang polanya tidak baku sehingga membutuhkan kamus untuk mengetahuinya dan dihafalkan sepaket juga dengan fi'il madhi dan mudhari. Seperti misalnya kata jalasa, yajlisu, masdarnya bukan jalsan tapi julusan. Atau kata kataba, yaktubu, menulis, masdarnya bukan katban tapi kitaban atau kitabatan. Namun untuk kali ini yang terpenting adalah antum menghafalkan pola-pola yang kita telah sebutkan tadi, bahwasanya masdar polanya fa'lan, isim fa'il polanya fa'ilun, isim maf'ul polanya maf'ulun, fi'il amr ketika huruf ketiganya dhammah maka huruf pertamanya dhammah, uf'ul jika huruf ketiganya fathah atau kasrah huruf pertamanya pasti kasrah, if'il. Dan untuk fi'il nahi polanya la taf'al, la taf'il, la taf'ul, juga mengikuti harokat fi'il mudhari'nya. Nah, adapun fi'il madhi dan mudhari' sendiri maka harus dihafalkan sepaket. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, itu materi kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.